Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu kemudian Allah berfirman, ya, barang siapa yang berdoa kepadaku maka niscaya aku kabulkan. Wa man yas'aluni, dan barang siapa yang meminta kepadaku fa'u'tihi, niscaya aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni aghfir lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku maka niscaya aku akan ampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah adalah agar nikmat yang ada pada kita terjaga, dan tentunya agar Allah Subhanahu wa taala tetap terus memberikan nikmatnya kepada kita dan menambahkannya. Sebagaimana Allah taala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa idz ta'adzana rabbukum, dan Tuhan kalian telah berjanji, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, kata Allah. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya siksaku itu sangatlah pedih. Kemudian hadirin jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai pada hari kiamat nanti. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian
rutin kita dari pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan pembahasan kita masih seputar hal-hal yang berkaitan dengan doa ya. Pembahasan kita masih seputar hal-hal yang berkaitan dengan doa, yaitu tergesa-gesa dalam mengharapkan terkabulnya doa. Faslun fi afatid du'a, sebuah pasal yang menjelaskan kepada kita salah satu sebab doa tidak terkabul ya, di mana pada poin yang sebelumnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan faslun al-ilhahu fid du'a, pasal tentang merengek ya di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang merengek kepada Allah ketika dia berdoa ya. Allah itu suka kepada orang-orang yang ketika dia berdoa dia merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah dengan penuh harap. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa dia. Maka Allah sangat suka kepada orang yang seperti itu. Dan tentunya orang yang merengek ketika berdoa adalah orang yang terus meminta dan berdoa kepada Allah. Orang yang merengek itu dia akan tetap dan terus merengek kepada Allah sampai doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang anak ketika dia meminta sesuatu kepada ibunya sambil merengek-rengek, maka dia tidak akan berhenti merengek sampai apa yang dia minta dikasih sama ibunya ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang ketika dia berdoa kepada Allah dia merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengabulkan doa dia. Artinya orang yang seperti ini adalah orang yang tidak berputus asa dari Allah. Orang yang seperti ini dia tidak akan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada kesempatan berdoa maka dia terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dijelaskan oleh para ulama, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka doa itu bukan hanya sekedar diucapkan pada lisannya saja, ibu-ibu. Ketika kita berdoa kepada Allah, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu bukan hanya sekedar kita ucapkan pada lisan kita, tetapi benar-benar kita harus rasakan doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan hati kita. Kita benar-benar menghadirkan perasaan di dalam hati kita bahwa kita meminta dan memohon kepada Allah. Harus seperti itu. Ya. Ini yang disebut dengan merengek kepada Allah di dalam berdoa. Tapi tentunya berbeda antara manusia dengan Tuhan ya. Sangat berbeda antara Allah dengan hamba-hambanya. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kalau manusia itu ketika orang lain selalu minta kepada dia, maka dia akan bosan. Kalau ada orang lain yang selalu dan terus meminta kepada dia, bisa jadi dia akan marah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, Allah itu marah dan murka kepada orang-orang yang tidak mau
meminta kepada Allah. Allah itu sebaliknya, Allah itu malah justru marah, Allah malah justru murka kepada hambanya yang tidak mau berdoa kepada Allah. Sedangkan manusia kalau terus diminta dia akan marah. Makanya kita tidak boleh bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun doa kita ternyata tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Ya. Meskipun kita sudah berdoa berulang-ulang kali, di waktu-waktu yang mustajab kita sudah berdoa, kondisi-kondisi yang mustajab kita sudah berdoa, gitu ya. Tapi ternyata kok Allah belum juga mengabulkan doa kita ya. Maka pada saat itu jangan kita bosan. Jangan kita berputus asa. Yang harus kita lakukan adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa itu sendiri adalah ibadah, ibu-ibu. Doa itu sendiri adalah ibadah, dan kita hidup di dunia ini adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah. Apakah ketika kita berdoa kemudian ya ternyata doa kita belum dikabulkan, ya, lalu kemudian kita tidak mau berdoa lagi, berarti artinya kita tidak mau beribadah lagi kepada Allah, kan gitu. Sedangkan doa itu sendiri adalah ibadah. Makanya salah satu, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab doa seseorang itu tidak terkabulkan adalah karena apa? Tergesa-gesa di dalam mengharapkan terkabulnya doa, ya. Penulis rahimahullah mengatakan, wa minal afati allati tamna'u tarattub athari ad-du'a'i alaihi. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, disebutkan bahwasanya di antara salah satu, kata beliau, sebab kenapa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah karena orang yang berdoa kepada Allah, ya, dia tergesa-gesa di dalam berdoa, ya. Wa minal afati allati tamna'u tarattub athari ad-du'a alaihi ay yasta'jil al-'abdu wa yastabti al-ijabata, ya. Jadi ketika seseorang dia tergesa-gesa mengharapkan terkabulnya doa, kemudian ketika dia tidak mendapatkan jawaban dari doanya, dia menganggap bahwa doanya itu lambat dikabulkan, ya. Dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala lambat mengabulkan doanya, dan ketika itu fayastahsir wa yada'ad du'a. Ketika keadaan seseorang seperti itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dia akan bosan, dia capek berdoa, ya, dia capek dan dia bosan berdoa. Orang kalau udah capek berdoa, orang kalau sudah bosan berdoa, maka apa yang terjadi, ibu-ibu? Yang terjadi adalah dia tidak akan berdoa lagi kepada Allah akhirnya. Pada akhirnya dia akan meninggalkan doa. Ya. Orang yang seperti ini, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang berputus asa dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini dia berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan dia adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir, mereka berputus asa dari rahmat Allah. Mereka bahkan, ya, menganggap rahmat Allah itu jauh, rahmat Allah itu tidak dekat kepada mereka. Pada akhirnya mereka tidak mau menyerahkan ibadahnya kepada Allah, tetapi mereka menyerahkan ibadahnya juga kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya.
Makanya mereka melakukan kesyirikan karena menganggap apa? Bisa jadi doanya kalau langsung kepada Allah nggak langsung dikabulin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada dua sebab utama kenapa manusia itu melakukan syirik. Ada dua sebab utama kenapa manusia itu melakukan perbuatan syirik. Yang pertama, mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara. Ya, seperti orang soleh yang sudah meninggal, dia menganggap bahwa orang soleh tersebut memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang awam yang tidak mengerti tentang ini dan terjerumus ke dalam kesyirikan yang seperti itu, mereka mengatakan apa? Kalau saya langsung berdoa kepada Allah, ya, kalau saya langsung berdoa kepada Allah, saya takut doa saya tidak dikabulkan. Gitu. Tapi kalau saya berdoa kepada Allah melalui perantara orang yang soleh yang sudah meninggal dunia, orang soleh ini punya kedekatan dengan Allah, maka ya orang soleh tersebut bisa mendekatkan saya kepada Allah sampai sedekat-dekatnya. Ini anggapan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk langsung apa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Maksudnya apa? Kita disuruh berdoanya langsung kepada Allah, gitu. Dan Allah akan kabulkan itu. Hanya saja sudah pernah kita sebutkan, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu diantara tiga kemungkinan. Bisa jadi langsung dikabulkan, bisa jadi doa kita disimpan, lalu kemudian Allah akan ya membalasnya di hari kiamat nanti dengan kebaikan-kebaikan dan keselamatan, atau bisa jadi kita dihindari dari suatu keburukan karena sebab doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Misalnya kita berdoa kepada Allah pengen kaya, tapi ternyata Allah tidak memberikan kekayaan kepada kita. Ya, ternyata Allah tidak memberikan kekayaan kepada kita. Karena apa? Karena ya bisa jadi ketika kita diberikan kekayaan, kita itu bisa terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Allah selamatkan kita dari dosa dan maksiat dengan cara Allah tidak mengabulkan apa yang kita mintakan kepadanya. Bisa jadi begitu. Ya. Bisa jadi Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita karena mungkin kalau kita diberikan sesuatu itu oleh Allah, kita jadi orang yang sombong. Kita diselamatin dari kesombongan oleh Allah. Bisa jadi seperti itu. Maka yang paling terpenting adalah ketika kita berdoa kepada Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku berbaik sangka kepadaku, maka baginya kebaikan. Tapi kalau hambaku berburuk sangka kepadaku, maka baginya keburukan. Ya. Sebab yang kedua kenapa manusia terjebak atau terjerumus ke dalam syirik, yang kedua adalah karena ingin mendapatkan syafaat. Ya. Ingin mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Itu dua alasan terbesar kenapa manusia terjebak dan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Nah, jadi di sini hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, penulis rahimahullah mengatakan, "Wa min al-afati allati tamna'u tarattub athari ad-du'a 'alayhi ay yastajil al-'abdu wa yastawti al-ijabah fa yastahsir wa yad'u ad-du'a." Di antara salah satu sebab terhalangnya doa seseorang, ya,
salah satu sebab yang dapat menghalangi terkabulnya doa seseorang adalah ketika dia tergesa-gesa dalam berdoa, yaitu tergesa-gesa dalam mengharapkan terkabulnya doa. Pengen cepat-cepat dikabulin, pengen cepat-cepat doanya dikabulin. Orang yang seperti ini pada akhirnya, kata penulis rahimahullah, dia akan menganggap doanya lambat dikabulkan, fayastahsir wa yada'ud doa, dan ketika dia merasa doanya kok lambat banget dikabulin sama Allah ya, kenapa Allah lambat banget ngabulin doa saya, padahal saya udah doa, saya udah ulang-ulangin juga doanya. Kalau dia keadaannya seperti itu dan dia tidak merasa baik sangka kepada Allah, pada akhirnya dia akan bosan, dia akan bosan, dia capek doa, capek deh berdoa. Kenapa? Karena udah berdoa nggak juga dikabulin. Saya udah minta terus sama Allah, tapi nggak dikabul-kabulin. Padahal tadi doa yang kita panjatkan kepada Allah itu ada di antara 3 kemungkinan. Jadi nggak mesti Allah langsung mengabulkan doa kita gitu, nggak mesti. Dan yang harus kita pahami, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, yang harus kita pahami adalah Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Jadi semuanya kembali kepada apa? Kehendak Allah, terserah Allah. Allah mau ngabulin itu kehendak Allah. Allah mau menunda pengabulan doa kita itu terserah Allah. Allah mau mengganti doa kita dengan yang lainnya juga terserah Allah Azza wa Jalla. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi kita yang nanti di hari kiamat akan ditanya tentang apa yang kita lakukan di dunia. Jadi terserah Allah. Allah menyuruh kita berdoa, Allah menyuruh kita untuk meminta, tapi tidak mesti Allah langsung mengabulkan permintaan kita. Karena doa itu sendiri adalah tadi yang harus kita pahami dulu, kerangka di dalam berdoa itu yang harus kita pahami, doa itu adalah ibadah. Jadi ketika kita berdoa, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ketika kita sedang berdoa kepada Allah itu adalah ibadah gitu. Dengan ibadah yang kita kerjakan, kita dapat pahala gak? Kita dapat pahala. Dengan berdoa saja belum dikabulkan doa kita nih. Dengan berdoa saja itu kita sudah mendapatkan pahala. Gitu. Dengan berdoa saja kita sudah mendapatkan pahala. Jadi ketika kita bosan, kita capek berdoa, kemudian akhirnya kita ninggalin doa, berarti kita tidak beribadah lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah ketika kita bosan, ketika kita capek berdoa, kemudian akhirnya kita nggak berdoa lagi kepada Allah, maka kita akan berdoa kepada siapa kalau bukan kepada Allah? Itu pertanyaannya. Kalau kita capek berdoa, kalau kita bosan berdoa, terus akhirnya kita nggak berdoa lagi, akhirnya kita tinggalin doa. Ketika kita udah capek nggak berdoa kepada Allah, terus kepada siapa kita harus berdoa? Kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Kan begitu. Kalau kita misalnya, saya mah nggak mau deh berdoa kepada Allah, saya kayaknya nggak pantas berdoa langsung kepada Allah, harus melalui perantara nih kayaknya, gitu kan? Akhirnya ada orang yang datang kuburan minta-minta di kuburan, ada orang yang datang ke tempat keramat minta-minta di tempat keramat, kan begitu akhirnya. Padahal Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Walaupun ada beberapa perantara atau tawassul yang diperbolehkan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang nanti akan ada sendiri pembahasannya. Jadi urusan Allah mau mengabulkan doa kita atau menundanya atau mengganti dengan yang lain, itu urusan Allah. Kita nggak bisa mengotak-ngatik urusan Allah. Kita nggak bisa mengotak-ngatik urusan Allah. Allah itu berbuat sekehendaknya.
Dan Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, sebagaimana tadi yang kita sebutkan dalilnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, di surat Al-Anbiya ayat 23. Ya, surat Al-Anbiya ayat 23. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, dan mereka manusia dari hamba-hamba Allah, mereka lah yang akan ditanya nanti di hari kiamat tentang apa yang mereka perbuat ketika hidup di dunia. Ya. Maka dari itu, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang seperti ini itu ibarat orang yang dia menebar benih, ya. Wa huwa bimanzilati man badhara badhra aw gharasa gharsa faja'ala yata'ahaduhu wa yasqihi falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu. Orang yang seperti ini ibaratnya adalah seperti orang yang dia menyebarkan benih atau menanam sebuah tanaman, kemudian dia sirami, dia urus, ya. Dia sirami, dia urus, dia menjaganya, tapi dia merasa dia menunggu hasilnya lama banget, gitu kan? Saya udah urus dari kecil, dari berupa biji, saya sudah sebar, saya sudah tanam, tapi kok hasilnya lama banget, ya? Hasilnya lama banget. Dia menunggu untuk mendapatkan hasilnya, ternyata lama sekali. Maka orang itu pun akhirnya membiarkan tumbuhan tersebut dan tidak lagi diurusi. Dia akhirnya mengabaikan tumbuhan itu. Ya. Apakah dia akan dapat hasilnya? Apakah orang yang seperti itu akan mendapatkan hasilnya? Padahal sebentar lagi dia akan mendapatkan hasilnya. Tapi kemudian karena dia capek, dia letih, dia bosan, ya, dia menunggu, kok lama banget hasilnya, padahal saya udah urus lama, ya, padahal sudah saya jaga, ya, dalam jangka waktu yang lama, tapi nggak juga dapat hasil. Akhirnya apa? Dia tinggalkan tanaman itu, dia abaikan pohonan itu, sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan hasilnya. Maka orang yang bosan dan capek di dalam berdoa sama seperti orang yang tadi kita sebutkan. Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil dari doanya kalau dia bosan berdoa? Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil daripada doanya kalau dia capek berdoa kepada Allah? Yang sehingga pada akhirnya dia tidak berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tergesa-gesa ini adalah termasuk daripada salah satu sifat syaitan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu dari Allah. Ya, ketenangan itu dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa itu adalah termasuk daripada perbuatan syaitan. Ya. Termasuk tergesa-gesa yang dilarang adalah tergesa-gesa di dalam berdoa kepada Allah. Yang ini bisa menjadi sebab terhalangnya, ya, doa seseorang. Ya, tergesa-gesa itu menghalangi terkabulnya doa seseorang. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita tidak boleh tergesa-gesa, seperti tadi tidak boleh tergesa-gesa di dalam berdoa. Kemudian tidak boleh kita tergesa-gesa di dalam memvonis kafir orang lain. Ini nggak boleh juga, nggak boleh. Hati-hati menganggap orang yang melakukan sebuah dosa besar kemudian divonis sebagai kafir. Ini nggak boleh. Ini adalah manhajnya orang-orang Khawarij, ya, yang mereka mudah mengkafirkan orang lain, ya. Dan kita harus membedakan antara kaidah, ya, hukum
ya kafir dengan vonis kafir, nggak boleh. Orang yang melakukan perbuatan ini disebut kafir, tapi apakah pelakunya langsung divonis kafir? Tidak boleh tergesa-gesa. Ya, berbicara tentang hukum itu berbeda dengan berbicara tentang vonis, gitu. Ya, maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita tergesa. Di antara hal-hal yang kita dilarang tergesa-gesa apalagi? Hadirin yang dirahmati Allah, tidak boleh tergesa-gesa ya melangkahkan kaki ke masjid, ya buru-buru ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan atau iqamah sudah dikumandangkan. Ya, nggak boleh kita buru-buru dan tergesa-gesa. Itu nggak boleh. Karena kita disuruh untuk tenang ketika pergi ke masjid. Atau begitu juga kita tidak boleh tergesa-gesa menghabiskan makanan. Kita nggak boleh tergesa-gesa menghabiskan makanan ketika iqamah dikumandangkan. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata bihadratit ta'am, tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Ya, jangan sampai ketika kita salat yang kita pikirin apa? Sayur asemnya. Ya. Yang kita pikirin ya ikan bawalnya sama sambal terasinya. Ini berarti membuat dia tidak khusyuk dalam sholat. Gitu ya. Ini nggak boleh. Karena khusyuk dalam sholat itu harus kita wujudkan. Ya, khusyuk dalam sholat itu harus kita wujudkan. Artinya apa? Kita di dalam sholat itu harus khusyuk. Tidak boleh pikiran kita kemana-mana. Ya, tidak boleh pikiran kita terbang kemana-mana, nggak boleh. Kita harus khusyuk dalam sholat. Nah, ini diantara hal-hal yang dilarang untuk tergesa-gesa. Tapi tidak semua perbuatan itu dilarang untuk tergesa-gesa. Ya, tidak semua perbuatan itu dilarang untuk buru-buru. Bahkan ada perbuatan-perbuatan yang kita disuruh untuk bersegera. Di antaranya apa? Melakukan amal soleh. Ya, jangan mengatakan nanti aja saya sholatnya. Jangan mengatakan nanti saja saya taubatnya. Jangan mengatakan nanti saja saya berhijabnya. Ya, secara umum amal soleh itu harus segera dikerjakan. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis, badiru bil a'mali, segeralah kalian di dalam melakukan amal soleh. Ya, bersegeralah kamu di dalam melakukan amal soleh. Sebagaimana kita disuruh berlomba-lomba melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu di dalam melakukan kebaikan. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, disebutkan oleh penulis rahimahullah dalil tentang masalah ini, yaitu tentang bahwasanya sebab terhalangnya doa seseorang, ya, sebab yang menghalangi terkabulnya doa seseorang adalah tergesa-gesa. Hadisnya atau dalilnya adalah di dalam Sahihul Bukhari. Ya, terdapat sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ya, yaqulu da'awtu falam yustajab li. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa kalian itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah selama tidak tergesa-gesa. Ya, doa kalian itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah selama kalian tidak tergesa-gesa. Ya. Apa itu tergesa-gesa? Yaitu dengan berkata. Orang yang tergesa-gesa itu adalah orang yang berkata, da'autu falam yustajab li. Saya sudah berdoa kepada Allah, falam yustajab li, tetapi belum juga dikabulkan. Ya.
Orang yang seperti ini berarti orang yang tergesa-gesa mengharapkan dikabulkannya doa yang dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini salah satu penghalang terkabulnya doa seseorang. Ya, yaitu orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa. Dia adalah orang yang berkata, aku telah berdoa kepada Allah, tetapi belum juga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan wa fi sahihi Muslimin anhu, di dalam sahih Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Akan senantiasa doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah, ya, akan senantiasa doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah selama dia tidak berdoa, yang pertama untuk kemaksiatan, yang kedua tidak berdoa untuk memutus silaturahmi, dan yang ketiga selama tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Di sini lebih luas lagi penjelasan tentang penghalang terkabulnya doa. Selain di sini disebutkan doa itu tidak akan terkabulkan ketika seseorang tergesa-gesa, ada dua sebab lain. Ada dua sebab lain yang disebutkan oleh disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dari terhalangnya doa seseorang, ya, terhalang dari dikabulkannya doa seseorang. Selain karena tergesa-gesa, di sini ada dua sebab lain yang disebutkan. Yang pertama, yang kedua apa? Karena doa kemaksiatan, ya, doa yang mengandung unsur dosa dan maksiat, minta sesuatu yang dilarang oleh Allah, meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, meminta untuk dosa, meminta untuk maksiat. Seperti misalnya ada orang, pernah ada cerita di masa silam, ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya untuk berzina. Apakah akan dikabulkan oleh Allah? Tentu tidak, karena dia berdoa untuk apa? Dosa dan maksiat, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Ya, ini contoh. Ya. Atau misalnya, ya Allah, saya suka sama lelaki itu ya Allah. Sampaikan cintaku kepadanya ya Allah. Gitu ya. Ini contoh, Bu. Ya, ini contoh doang ya. Apakah akan dikabulkan? Ya, kalau dia tujuannya adalah untuk, ya, menikah, bisa jadi dikabulkan. Tapi kalau dia tujuannya adalah untuk berbuat dosa dan bermaksiat, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya, di antara sebab terhalangnya doa seseorang, ya, dari dikabulkannya oleh Allah Azza wa Jalla, selain tadi tergesa-gesa, yang kedua adalah berdoa untuk maksiat, berdoa untuk dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, berdoa untuk memutus silaturahmi. Padahal memutus silaturahmi ini termasuk dosa bukan? Termasuk dosa, tapi disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan memutus silaturahmi ini bukan dosa yang sembarangan. Ya, memutus silaturahmi ini dosa yang sangat besar. Bahkan orang yang memutus silaturahmi ini diancam tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ay qati'u rahimin, yaitu orang yang memutus silaturahim. Tapi kita jangan salah paham tentang makna silaturahim. Silaturahim itu adalah sebuah hubungan yang khusus antara seseorang dengan keluarga dan karib kerabatnya, bukan dengan temannya, ya, bukan dengan partnernya. Itu salah. Jadi silah itu artinya menyambung. Rahim orang yang memiliki hubungan darah dan kekeluargaan. Maka silaturahmi adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan
darah dan kekeluargaan, bukan dengan teman, bukan dengan partner, ya, bukan dengan ya tetangga komplek, bukan. Ini enggak bikin gathering silaturahmi, misalnya warga Montreal, gitu ya. Silaturahmi warga Montreal. Salah. Silaturahmi itu bukan antara seseorang dengan temannya, antara seseorang dengan tetangganya, bukan. Silaturahmi itu adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dan kekeluargaan, gitu. Maka salah satu bentuk dosa yang sangat besar adalah ketika seseorang memutus silaturahmi, bahkan diancam dia tidak akan masuk surga. Berarti kalau di akhirat nggak masuk surga, kembalinya kemana? Neraka. Ya, kembalinya ke neraka. Karena ini sesuai dengan hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Salatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang candu khamar. Ya, orang yang candu minum khamar. Yang kedua, waqati'ur rahimin, orang yang memutus silaturahmi. Yang ketiga adalah wa musaddiqun bisihir, orang yang melakukan sihir. Ya, ini 3 orang yang diancam tidak masuk surga. Berkaitan dengan silaturahmi ini, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis alladzi akhrajahu Abu Dawud, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa sahhahahu Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, ma min dzambin, tidak ada satu bentuk dosa, ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya, yang seharusnya, tidak ada satu dosa yang seharusnya hukumannya itu disegerakan oleh Allah kepada pelakunya di dunia, ya, ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirati, ya, dengan ditambah hukumannya juga akan diberikan di hari kiamat nanti, minal baghi wa qati'ati rahimin, ya, dosa yang hukumannya itu disegerakan di dunia dan akan diberikan juga di akhirat nanti, itu ada 2, kata Rasulullah. Di dunia dia diazab, di akhirat dia diazab. Dua dosa. Yang pertama apa? Al-baghyu. Al-baghyu itu artinya kezaliman. Kezaliman yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Yang mana kezaliman ini tidak lepas dari 3 perkara. Zalim masalah darah, zalim dalam masalah harta, zalim dalam masalah kehormatan. Ya. Zalim dalam masalah darah, harta dan kehormatan. Tidak ada dosa yang hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia dan akan diberikan juga nanti di hari kiamat. Yang pertama apa dosanya? Kezaliman. Al-baghyu, kezaliman. Yang kedua apa? Qati'atu rahim, memutus silaturahmi. Coba kita lihat orang-orang yang memutus silaturahmi dengan keluarganya, hidupnya belangsakan. Itu hukuman dari Allah di dunia. Belum lagi nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Coba kita lihat misalnya ada seorang anak yang memutus silaturahmi dengan orang tuanya. Hidupnya nggak akan tenang. Ada seorang anak yang memutus silaturahmi dengan orang tuanya, hidupnya ya berantakan. Hidupnya berantakan. Dapat masalah terus. Ya, dalam urusan rumah tangga bermasalah, dalam urusan pekerjaan bermasalah, dalam urusan bermasyarakat juga bermasalah, dalam bermuamalah bermasalah. Dan yang lebih buruk adalah dalam urusan ibadah dia juga bermasalah. Itu yang paling buruk. Ini hukuman buat mereka di dunia. Belum lagi nanti mereka akan dihukum oleh Allah di mana? Di akhirat. Makanya kalau ada orang yang berdoa untuk memutus silaturahmi, gak bakal dikabulin sama Allah.
Ya, ada orang yang dia berdoa kepada Allah untuk memutus silaturahmi. Ya Allah, jauhkanlah kakakku dariku. Jangan membuat kami dekat lagi ya Allah. Jauhkanlah kakakku dariku misalnya. Jauhkanlah adikku dariku. Jauhkanlah emakku, bapakku dariku ya Allah. Gak bakal dikabulin sama Allah. Ya, ini dosa. Padahal tadi sudah disebutkan salah satu penghalang terkabulnya doa adalah berdoa untuk dosa dan maksiat. Dan memutus silaturahmi termasuk dosa. Tetapi di sini disebutkan secara khusus untuk menunjukkan betapa berbahayanya dosa memutus silaturahim. Orang yang memutus silaturahim rata-rata hidupnya berantakan. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, berantakan. Ya, apalagi kalau memutus silaturahminya dengan siapa? Orang tua. Ya, apalagi kalau memutus silaturahminya dengan orang tua, hidupnya berantakan, bisa jadi rezekinya seret. Salah satu dampak buruk dari memutus silaturahmi adalah menjadikan rezeki seorang itu seret. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, man ahabba an yubsata lahu fi atharihi, ya, wa yunsa man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya oleh Allah, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, yaitu dalam kebaikan, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya. Maka kita nggak boleh berdoa untuk memutus silaturahmi. Kembali kepada penjelasan hadis ini, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi. Allah akan senantiasa mengabulkan doa seseorang selama tidak berdoa untuk dosa, ya, memutus silaturahmi, dan selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, mal istijal, wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Apa yang dimaksud tergesa-gesa di dalam berdoa? Kalau berdoa untuk dosa itu sudah jelas. Kalau berdoa untuk memutus silaturahmi itu sudah jelas. Tapi apa yang dimaksud tergesa-gesa di dalam berdoa? Maka kemudian kata Rasulullah SAW, yaitu qala, kata Rasulullah, yaqulu, yaitu orang yang berdoa berkata, ya, orang tadi berkata, yaitu orang yang berdoa tadi berkata, qad da'autu wa qad da'autu, aku telah berdoa dan aku telah berdoa, sungguh aku telah berdoa. Maksudnya apa? Dia sering berdoa kepada Allah, dia sudah mengulang-ulangi doanya. Kemudian apa? Orang ini berkata, falam ara yustajabuli, tetapi ya Allah belum juga mengabulkan doaku. Ya, ini orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Aku sudah berdoa, sungguh aku sudah berdoa. Artinya orang ini banyak berdoa kepada Allah. Orang ini terus berdoa dan mengulang-ulangi doanya. Tapi kata orang ini, tapi Allah belum mengabulkan doaku. Ya, Allah belum juga mengabulkan doaku. Kemudian kata Rasulullah, fayastahsiru inda dzalik wa yada'ud du'a. Maka orang yang tergesa-gesa dalam berdoa, akibatnya apa? Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa itu akibatnya dia akan merasa capek, dia akan merasa letih, dia akan merasa bosan, ya, wa yada'ud du'a, dan akhirnya dia meninggalkan doa. Akhirnya tidak berdoa lagi kepada Allah. Akhirnya dia meninggalkan ibadah kepada Allah dengan berdoa kepadanya.
Kemudian disebutkan wa fi musnad Ahmad min hadits Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad rahimahullah sebuah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Seseorang akan senantiasa dia berada dalam kebaikan, ya. Seseorang itu dia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa. Ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia tergesa-gesa? Ya. Bagaimana dia tergesa-gesa? Kata Rasulullah, yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Ya, hamba tersebut mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah tapi Allah belum juga mengabulkan doaku. Berarti kalau kita mengaitkan penjelasan Nabi ini kepada awal hadis, seorang hamba senantiasa berada di dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa. Berarti orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa, apakah orang yang baik? Orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa, apakah dia orang yang baik? Bukan termasuk orang yang baik di sisi Allah, ya. Dan orang yang tidak baik di sisi Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak baik menurut Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak akan mendapatkan kebaikan dan tidak akan mendapatkan ridha dari Allah. Bagaimana bisa orang tersebut mendapatkan ridha dari Allah sedangkan dia ketika berdoa saja dia tergesa-gesa? Dia berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan Allah belum mengabulkan doa aku. Berarti dia berburuk sangka kepada Allah. Apalagi kalau sampai dia bosan, apalagi kalau sampai dia capek berdoa, akhirnya dia nggak berdoa lagi kepada Allah. Dia meninggalkan ibadah kepada Allah. Padahal hidup manusia itu untuk ibadah kepada Allah. Maka ini yang harus kita pahami, hadirin yang dirahmati Allah. Doa itu bukan sekadar kita meminta kepada Allah, tapi doa itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan doa yang kita panjatkan itu berada di antara tiga kemungkinan yang kita sebutkan tadi. Bisa jadi Allah langsung mengabulkannya, bisa jadi Allah menundanya, bisa jadi Allah menggantikan ya kita dengan yang lebih baik daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang paling terpenting adalah kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Jangan tergesa-gesa di dalam berdoa. Jangan kita merasa capek berdoa kepada Allah, jangan. Ya, kita itu nggak boleh capek beribadah. Selesainya kita beribadah kepada Allah kapan? Ketika kita mati, baru selesai kita ibadah. Selama kita masih hidup di dunia ini, tugas kita ibadah. Itu yang harus kita pahami bersama. Selama kita masih bernapas, selama kita masih punya umur, maka tugas kita adalah beribadah. Dan doa termasuk ibadah. Gitu. Berarti selama kita hidup, kita harus terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ketika ini kita pahami dengan baik dan benar, hadirin yang dirahmati Allah, kita nggak akan merasa capek berdoa. Kalau ini kita pahami dengan benar, kita nggak akan pernah merasa bosan berdoa kepada Allah. Meskipun ternyata doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kuatkan keyakinan kita kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah tanpa ragu. Ya. Percayalah kepada Allah tanpa ragu. Ya. Karena orang yang beriman itu mereka percaya dan yakin kepada Allah tanpa ragu. Orang yang ragu kepada Allah cumalah orang-orang yang dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang selanjutnya, faslun awqatul ijabah.
pasal tentang waktu-waktu mustajabnya doa, ya. Pasal tentang waktu-waktu mustajabnya doa. Ini salah satu adab ya, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Salah satu adab ketika kita berdoa adalah kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kita waktu-waktu yang mustajab di dalam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini menunjukkan apa? Hadirin yang dirahmati Allah, ini menunjukkan tentang kemurahan Allah kepada hamba-hambanya. Ya, ini menunjukkan tentang kebaikan dan kemurahan Allah kepada hamba-hambanya. Maka kemudian orang-orang yang beriman ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka akan memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab. Dan karena doa adalah ibadah, waktu-waktu mustajab berdoa kepada Allah juga bagian daripada bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti menentukan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nggak boleh kita menganggap ini satu waktu yang saya khususkan berdoa kepada Allah, saya anggap waktu ini adalah waktu yang mustajab, padahal tidak ada ketentuannya dari Rasulullah. Bisa dipahami hadirin yang dirahmati Allah? Ditentukannya waktu-waktu yang mustajab itu adalah berdasarkan apa? Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita nggak bisa menentukan waktu kita sendiri di dalam berdoa kepada Allah dan kita anggap waktu kita ini adalah waktu yang mustajab. Nggak bisa. Waktu mustajab itu adalah sesuatu yang telah ditentukan. Nggak boleh kita bikin-bikin waktu sendiri. Ya, nggak boleh kita bikin waktu sendiri untuk berdoa kepada Allah. Ya, karena sekali lagi doa adalah ibadah, dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah sampai terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua mengikuti Rasulullah SAW. Gitu. Dan karena doa ini adalah ibadah, berarti di dalam menentukan waktu-waktunya juga harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Berarti hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ketika kita memilih waktu yang mustajab menurut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mendapatkan pahala berupa apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan memang kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mereka mengaku mencintai Allah diuji dengan ayat 36 dari surat Ali Imran. Ini ayat ujian buat orang-orang yang mengaku mencintai Allah. Surat Ali Imran ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Salah ya? Sebentar. Afwan, bukan 36, 31. Ya. Undur beberapa ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah,
fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Berarti orang yang mencintai Allah, dia wajib untuk mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib patuh dan tunduk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah. Gitu. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, penyair berkata, "Lau kana hubbuka shadiqa la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jika memang cintamu itu adalah cinta yang benar, maka kamu seharusnya patuh kepadanya. Jika memang cintamu itu adalah cinta yang benar, cinta yang jujur, maka seharusnya kamu patuh kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena orang yang mencintai itu dia akan patuh kepada yang dia cintai. Ya. Karena orang yang mencintai itu dia akan patuh, dia nurut kepada yang dia cintai. Maka dari itu, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, tentang awqatul ijabah, waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa kepada Allah ini, di dalam menentukannya kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita membuat waktu mustajab sendiri menurut selera kita, nggak bisa. Ya, karena ada beberapa orang yang mereka akhirnya melakukan ibadah itu menurut seleranya. Ada orang yang membuat-buat cara sendiri di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentu adalah penyimpangan. Ya, ini adalah bentuk penyimpangan. Maka di sini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang waktu-waktu yang mustajab. Dengan beliau berkata, wa idza jama'a ma'ad du'a'i hudural qalbi wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabah وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله قد قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسماء وصفاته وتوحيده. Beliau mengatakan wa annaha mutadamminatun lil ismil a'zam adiyatan ma'thura, ya, hadza min sababi ijabati du'a. Ya. Beliau mengatakan, ketika orang yang berdoa kepada Allah, manakala seorang dia berdoa kepada Allah, lalu kemudian ketika dia berdoa itu terkumpul padanya kekhusyuan hati. Ya, ketika dia berdoa hatinya khusyuk. Yang tadi sudah kita sebutkan di awal, ketika seseorang berdoa itu bukan hanya sekedar membaca dengan lisannya saja, tapi hatinya tidak boleh lalai. Ya, orang yang berdoa kepada Allah dia harus benar-benar khusyuk. Dia benar-benar harus meresapi apa yang dia mintakan kepada Allah, apa yang dia doakan kepada Allah. Hatinya harus khusyuk. Ya, tidak boleh hatinya lalai. Tidak boleh doa itu hanya sekedar dibaca pada lisan saja.
tetapi dia harus benar-benar meresapi doa yang dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang dia berdoa kepada Allah, lalu terkumpul padanya keadaan-keadaan seperti tadi, ya, hati yang khusyuk, dia menghadirkan hatinya, dia konsentrasi penuh, ya, dia ketika berdoa benar-benar konsentrasi, ya, wa ja'iyatuhu bikulliyatihi 'alal matlub, ya. Kemudian selain dia menghadirkan hatinya dengan penuh kekhusyuan, dia benar-benar konsentrasi penuh di dalam berdoa kepada Allah, dan itu ternyata bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajab. Ya. Dia lakukan itu bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajab. Dia berdoa dengan menghadirkan hati, dia konsentrasi berdoa kepada Allah, dan bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajab. Maka niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya kalau kita perhatikan, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, misalnya doa di antara azan dengan iqamah, bagaimana hadis Rasulullah yang berbicara tentang waktu tersebut? Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah la yarud. Doa yang dipanjatkan oleh seseorang di antara azan dengan iqamah adalah doa yang tidak tertolak oleh Allah. Ya. Berarti waktu antara azan dengan iqamah itu adalah waktu apa? Mustajab, kan begitu. Maka ketika seseorang berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu yang mustajab, sedangkan kondisi dia ketika berdoa, dia menghadirkan hatinya, dia khusyuk berdoa kepada Allah, dia tidak memikirkan yang lain, dia konsentrasi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, hatinya tidak lalai, pikirannya tidak pergi kemana-mana, dia benar-benar meminta kepada Allah di waktu yang mustajab. Maka keadaan yang seperti ini, doa orang itu tidak akan tertolak di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata karunia Allah kepada hambanya, selain mereka diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada mereka kesempatan berdoa kepada Allah dengan diberikannya apa? Waktu-waktu yang mustajab. Subhanallah. Ini kemurahan dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Karena Allah tahu setiap hamba itu pasti butuh kepada Allah. Tidak ada hamba yang tidak butuh kepada Allah. Semua orang butuh kepada Allah. Karena Allah yang cuma bisa memberikan rizki, ya. Karena cuma Allah yang bisa mengampuni dosa, ya. Cuma Allah, nggak ada yang lainnya selain Allah Azza wa Jalla, ya. Dan di sini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan doa di waktu yang mustajab itu ada 6 katanya. Padahal tentunya waktu-waktu yang mustajab itu lebih banyak, ya, lebih daripada 6 waktu, ya. Tapi ini disebutkan sebagian oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kapan saja dikabulkannya doa itu, atau waktu dikabulkannya doa? Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam yang terakhir ini adalah waktu yang paling bermanfaat, waktu yang paling agung. Sepertiga malam yang terakhir artinya sepertiga malam yang terakhir, terakhirnya di sini sampai masuknya waktu subuh. Ya. Dan kita pernah menyebutkan bagaimana kita mengetahui sepertiga malam yang terakhir. Kita hitung berapa jam waktu malam itu, maka kemudian kita bagi tiga. Maka sepertiga yang terakhirnya itulah yang paling bermanfaat, yang paling agung. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu kemudian Allah berfirman, ya, barang siapa
yang berdoa kepadaku, maka niscaya aku kabulkan. Wa man yas'aluni, dan barang siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tihi, niscaya aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni aghfir lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka niscaya aku akan ampuni. Ciri orang-orang yang beriman, ya, dan kemuliaan mereka adalah ketika mereka bangun di malam hari untuk meminta ampun kepada Allah, mereka menegakkan salat di malam hari, dan mereka berdoa kepada Allah. Ini ciri kemuliaan seorang mukmin. Inna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu dilihat dari apa? Bangun malam. Itu kemuliaannya seorang mukmin. Dilihat dari apa? Bangun malam. Untuk apa? Bangun malam tentunya untuk apa? Salat malam. Untuk beribadah kepada Allah. Untuk senantiasa bersimpuh meminta dan berdoa kepada Allah. Makanya Allah berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, bil asharihum yastaghfirun, di surat Az-Zariyat. Dan di waktu sahur itu kapan? Apakah ketika azan subuh sahur? Bukan, sahur itu sebelum masuknya waktu subuh. Berarti kan itu terjadi, waktu sahur itu terjadi kapan? Di sepertiga malam yang terakhir, kan gitu. Di waktu sahur mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, berarti mereka bangun. Mereka bangun sebelum subuh. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka bangun sebelum subuh. Ya. Bukan apa? Bukan molor. Bukan tidur. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu bangun sebelum subuh. Untuk apa? Berdoa kepada Allah, mengerjakan sholat, baca Quran. Dan inilah Rasulullah SAW. Beliau senantiasa bangun malam untuk mengerjakan sholat malam, sholat tahajud. Ya. Dan sholat tahajudnya Rasulullah itu panjang. Rasulullah itu ketika sholat sendirian pasti bacanya panjang. Jangan ditanya panjang berdirinya, panjang rukunya, panjang sujudnya. Jangan ditanya. Panjang. Makanya kalau kita mendengar hadis Rasulullah bahwa Rasulullah itu sholat malamnya 11 rakaat atau 13 rakaat gitu kan, itu bukan berarti sholatnya cepat. Rasulullah mengerjakan sholat malam sebanyak itu, rakaatnya sebanyak itu, dengan bacaan yang panjang, dengan ruku yang panjang, dengan sujud yang panjang. Bukan dihabisin dari alhaakumut takatsur sampai Anas. Enggak. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang ingin mengetahui bagaimana salat malamnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW qama hatta tafattarat qadamahu. Rasulullah itu qama, beliau berdiri mengerjakan salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu salat malamnya Rasulullah. Ya. Sampai kakinya bengkak-bengkak karena saking lamanya berdiri. Satu rakaat Al-Baqarah habis, Ali Imran habis, An-Nisa habis. Satu rakaat. Siapa yang sanggup kayak gitu? Jangankan kita, sahabat aja nggak sanggup ngikutin. Sahabat yang ngikutin Rasul dari belakang, dia menyangka setelah Rasulullah 100 ayat baca surat Al-Baqarah, Rasulullah akan ruku. Ternyata enggak, dibaca Al-Baqarah sampai selesai. Selesai baca Al-Baqarah disangka akan ruku, ternyata enggak, menyambung dengan Ali Imran sampai selesai. Setelah membaca surat Ali Imran, sahabat ini mengira bahwa Rasulullah akan ruku setelah baca Ali Imran, ternyata enggak. Baca lagi An-Nisa sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah ruku. Itu ibadahnya Rasul. Ya. Bagaimana dengan kita? Padahal Rasul adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Padahal Rasul adalah orang yang ma'sum. Ya.
Padahal Rasul adalah orang yang dijamin pasti masuk surga. Kita tiket masuk surga aja belum dapat tapi sombong, ya. Kita tiket masuk surga aja belum dapat tapi males ibadah. Gimana coba? Ya, ini jadi PR buat kita. Maka usahakan, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, sepertiga malam yang terakhir bangun. Usahakan seperti itu, sholat malam. Dan ustadz-ustadz kita itu menasihati dan mewasiatkan kita seperti itu. Bangun malam, sholat malam. Ustadz-ustadz kita, baik mereka yang sudah lebih dulu meninggal sebelum kita ataupun yang masih hidup, mereka rajin sekali sholat malamnya, ya. Dan saya termasuk orang yang menyaksikan itu, ya. Mereka rajin sekali sholat malamnya. Mereka rajin berdoa kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir, ya. Mereka rajin sekali. Bagaimana dengan kita? Maka kita harus berusaha untuk mencontoh mereka, mencontoh Rasulullah dan orang-orang soleh setelahnya. Kemudian yang kedua adalah saat azan berkumandang. Jadi hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, selain ketika azan dikumandangkan kita dianjurkan untuk menjawab apa yang dibaca oleh muadzin, ya, kita juga dianjurkan untuk berdoa. Ya, kita juga dianjurkan untuk berdoa. Doa, ya, ketika azan dikumandangkan adalah doa yang tidak tertolak, ya. Jadi selain ketika azan itu berkumandang kita menjawab sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Asyhadu la ilaha illallah, kita menjawab asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah, ya. Selain kita menjawab apa yang dibaca oleh muadzin, maka kita selingi dengan berdoa. Makanya di antara adab ketika azan berkumandang itu kita tidak mengobrol, ya, tidak ketawa-ketawa, ya, tidak berbuat hal-hal yang sia-sia, ya. Apalagi kalau sampai berbuat dosa, ini lebih buruk lagi, ya. Lagi azan berkumandang tetap dengerin K-pop misalnya, ya. Lagi azan berkumandang tetap nonton drakor misalnya. Ya, ya, hindari seperti itu. Gunakan dan manfaatkan waktu azan sedang berkumandang untuk apa? Berdoa kepada Allah, selain kita menjawab apa yang dibaca oleh muadzin. Yang ketiga tetap tulis apa? Antara azan dengan iqamah. Nah, ini tadi yang sudah kita sebutkan, ya. Yang sudah kita sebutkan adalah antara azan dengan iqamah, ya. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ad-du'a bainal adzani wal iqamah la tar. Doa antara azan dengan iqamah adalah doa yang tidak tertolak, ya. Maka ketika menunggu waktu iqamah, kita jangan sibuk dengan yang lain, ya. Jangan sibuk dengan yang lain. Yang kita harus prioritaskan di waktu antara azan dengan iqamah itu adalah doa. Bahkan ibadah yang lain juga kita kalahkan. Kita manfaatkan untuk berdoa. Kecuali kalau misalnya itu termasuk waktu yang kita disunahkan untuk mengerjakan salat sunnah qabliyah, gitu ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, setelah melaksanakan salat wajib, ya, setelah melaksanakan salat wajib, ya, menurut sebagian ulama ini adalah waktu yang mustajab. Tapi wallahu taala alam bisawab, ini adalah pendapat yang tidak tepat, ya. Karena Nabi SAW apabila beliau selesai mengerjakan salat wajib, yang beliau kerjakan adalah apa? Berzikir, ya. Entah ini maksudnya adalah doa dalam zikir-zikir yang dibaca menurut sunnah Rasulullah SAW, ya. Tapi bukan berarti setelah salat wajib seseorang tidak boleh berdoa, boleh. Asalkan tidak meyakini bahwa itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam sebagai waktu yang mustajab berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang keempat ini dikritisi oleh para ulama. Ya, jumhur tidak sependapat dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jumhur ulama tidak sependapat dengan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, walaupun sebagian ulama berpendapat ya boleh mengerjakan doa setelah sholat wajib. Makanya kita tidak mengingkari orang-orang yang berdoa setelah sholat wajib dengan pengingkaran yang keras. Enggak kita ingkari seperti itu. Ya. Dan hendaknya seseorang yang setelah selesai dari sholat wajib dia tidak langsung berdoa, tapi berzikir dulu. Kalau dia mau berdoa boleh setelah dia berzikir kepada Allah, karena yang paling utama adalah ketika selesai sholat wajib adalah kita berzikir. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau selesai mengerjakan sholat wajib, beliau langsung membaca apa? Istighfar 3 kali. Ya, ketika Rasulullah SAW selesai daripada mengerjakan sholat wajib, beliau langsung membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, kemudian Rasulullah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Itu yang dibaca oleh Nabi SAW ketika selesai sholat wajib. Lalu membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga sempurna hitungannya menjadi 100. Itu yang dibaca oleh Nabi. Lalu kemudian beliau membaca muawwidzat, membaca trikul gitu kan, kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu yang dibaca oleh Nabi SAW. Ya, maka kalau seseorang mau berdoa kepada Allah setelah selesai sholat wajib, jangan langsung. Ya, janganlah, tapi berzikir dulu dengan zikir ini. Ya, berzikir dulu dengan zikir ini. Dan catatannya yang kedua, tidak boleh dia mendawamkan doa setelah salat wajib. Mendawamkan itu artinya merutinkan, ya, doa setelah selesai salat wajib. Karena jumhur mengatakan bahwa setelah salat wajib itu bukan termasuk waktu yang mustajab. Namun mereka mengatakan boleh saja seseorang berdoa setelah salat wajib asal tidak didawamkan, tidak dirutinkan, dan dia berdoa ketika memang ada hajat yang perlu dia mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, saat imam naik ke atas mimbar wa inda su'udil imam yaumal jum'ati 'alal mimbar hatta tuqda as-salatu min dzalikal yaum. Saat imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat hingga selesainya salat Jumat tersebut. Ini juga termasuk pendapat dari para ulama tentang waktu yang mustajab yang ada di hari Jumat. Ya, fihi sa'atun, kata Rasulullah SAW, di hari Jumat itu ada satu waktu yang apabila seseorang itu bertepatan dengan waktu itu berdoa kepada Allah, maka doanya akan diijabah. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya waktu tersebut seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, yaitu saat apa? Imam naik ke atas mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ya, ini satu pendapat. Ya. Dan pendapat yang lain mengatakan di dalam hadis disebutkan faltamisuha, ya, maka carilah waktu mustajab berdoa di hari Jumat itu selesai sholat asar pada hari Jumat. Dan ini pendapat yang paling kuat. Tapi boleh seseorang menggabungkan waktu-waktu yang mustajab di hari Jumat, ya,
menurut beberapa pendapat ulama, tapi yang paling ditekankan doa yang mustajab pada hari Jumat adalah di waktu asar atau setelah selesai mengerjakan sholat asar sampai terbenamnya matahari di hari Jumat. Ya. Maka Rasulullah bahkan sampai menyuruh kita untuk mencari waktu itu di waktu setelah sholat asar. Nah ini yang keenam, saat-saat terakhir setelah waktu asar. Mungkin maksud daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah di hari Jumat. Yang keenam ini maksud daripada Imam Ibnul Qayyim adalah di hari Jumat seperti yang barusan kita jelaskan. Nah, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, apakah waktu mustajab cuma ini? Tidak, banyak, masih banyak. Waktu dan keadaan yang mustajab di dalam doa itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Di antaranya ketika hujan turun, ya. Di antaranya ketika safar, ya. Di antaranya ketika terzolimi. Itu keadaan yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Ketika seseorang terzolimi, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Tidak ada penghalang antara dia orang yang terzalimi ketika berdoa dengan Allah, tidak ada penghalangnya, langsung diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan masih banyak waktu-waktu lain di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Lanjutkan apa cukup? Udah cukup ya. Nanti kita sambung lagi ya, ibu-ibu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Dan masih pembahasan kita di waktu yang mustajab ini. Jadi memang pembahasan tentang doa ini adalah sangat penting sekali untuk kita pahami dengan benar, supaya doa kita itu benar-benar bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla, ya. Dan benar-benar kita doanya tidak sia-sia. Karena ada orang yang berdoa kepada Allah tapi ternyata doanya sia-sia. Ya, dan kesia-siaan di dalam berdoa itu sebabnya banyak, seperti tadi tergesa-gesa dalam berdoa, atau misalnya berdoa untuk dosa, berdoa untuk kemaksiatan, berdoa untuk memutus silaturahmi, atau ketika berdoa tidak khusyuk, ya, atau tidak yakin kepada Allah doanya dikabulkan, ya, atau hatinya lalai ketika dia berdoa. Jadi masih banyak pembahasan kita tentang doa ini, terutama di waktu-waktu yang mustajab, kapan saja waktu dan keadaan yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya. Demikian kajian kita untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian kalau ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukuran jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya. Ini ada pertanyaan dan saya juga ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan Ustaz ya, satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk memutuskan tali silaturahim kalau kita memblokir nomor mantan kakak ipar? Alasannya karena sering WA menjelek-jelekan, curhat tentang kakak saya sendiri. Ngeblokir nomor kakak ipar? Iya betul. Apakah termasuk memutus silaturahmi? Mantan kakak ipar, jadi udah bercerai berarti. Oh, malah bagus. ada lagi pertanyaannya? Iya Ustaz. Ya itu apa namanya? Oh pertanyaan saya belum. Ini dulu aja Ustaz. Oh ya baik. Ya. Apakah termasuk memutus silaturahmi memblokir nomor orang lain? Jika dia termasuk kerabat dan masih keluarga, maka sebaiknya kita tidak memblokir nomor daripada keluarga kita, kecuali jika di sana ada maslahat, ya, kecuali jika di sana ada maslahat dan untuk menghindari kemudaratan, karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, ada kaidah-kaidah seperti itu.
ketika ada kemudaratan yang dikhawatirkan, maka bisa saja kita menjauh. Ya, bisa saja kita menjauh, tapi bukan berarti kita benar-benar memutus. Ya. Bukan berarti kita benar-benar memutus. Makanya disebut al-hajar. Al-hajar di sini memboikot. Ya, memboikot itu kan berarti kita nggak benar-benar memutus. Ya. Yang mana boikot ini bisa saja suatu saat kita cabut, lalu kemudian kita sambung kembali. Kita nggak benar-benar memutus. Ketika di sana ada keperluan. Secara umum Rasulullah SAW bersabda, "La tahjur akhaka fawqa thalathi layalin." Janganlah engkau memboikot saudaramu lebih dari 3 malam atau 3 hari. Ya, yang paling terbaik di antara mereka adalah yang memulai dengan salam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika di sana ada keperluan, ya, maka boleh saja kita boikot, ya, untuk tidak berhubungan dengan seseorang. Kalau kepada keluarga dalam keadaan yang seperti itu kita boleh untuk memboikot, apalagi kalau bukan keluarga kita. Ya, seperti yang namanya mantan kakak ipar berarti bukan termasuk bagian daripada keluarga lagi, ya. Karena hubungan itu, hubungan kekeluargaan karena sebab pernikahan itu akan bersambung selama pernikahan masih terjalin. Tapi ketika pernikahan sudah terputus, maka hubungannya juga terputus dari kekerabatan atau kekeluargaan, ya. Kecuali dari seorang anak kepada mertuanya, ya. Misalnya ada seorang suami istri sudah bercerai, maka si istri ini dengan orang tua mantan suaminya tetap dianggap mahram, ya, tetap dianggap sebagai mahram, ya, tetap dianggap sebagai mahram, ya. Kalau antara seseorang dengan iparnya, dengan mantan iparnya, maka ketika kekeluargaannya sudah terputus, maka hubungan kekeluarganya sudah terputus, ya. Seperti itu. Dan kalau ternyata di sana diperlukan bagi kita untuk memboikot, maka boleh kita boikot. Dan ini bukan termasuk memutus silaturahmi, apalagi dia bukan termasuk keluarga kerabat karena pernikahan lagi, ya. Bukan termasuk keluarga karena pernikahan lagi. Namanya menjadi mantan kakak ipar, ya, berarti bukan termasuk, ya, tidak memiliki hubungan kekeluargaan lagi karena terputusnya hubungan suami istri, ya. Dan yang kedua, boikot itu bisa kita lakukan ketika kita ingin memberikan pelajaran kepada orang lain, ya. Seperti misalnya kalau ada teman kita yang suka banyak ngomongin orang, kalau ngobrol sama kita selalu ghibah, boleh gak kita menjauh? Boleh, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, ya, menjauh dari dia. Kenapa? Karena dia membawa keburukan. Kecuali kalau misalnya kita bisa memberikan nasihat, ya, atau kita sudah memberikan nasihat kepadanya tapi dia terus mengulanginya, dia tidak mengindahkan nasihat kita, ya, maka kita yang menjauh, ya, maka kita yang menjauh. Seperti itu. Jadi dalam hal ini dilihat kondisinya. Yang jelas mantan kakak ipar itu bukan lagi termasuk memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan karena terputusnya pernikahan, ya. Hubungan kekeluargaan, ya, terjaga kalau pernikahan itu masih berlangsung, ya. Kalau sudah terputus, maka terputus juga lah hubungan kekeluargaan. Ini hanya sebatas antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ya. Jadi demikian. Allahu a'lam bishawab. Sama seperti misalnya kalau ada orang yang kalau ngubungin kita minjem duit doang urusan nih, ya. Atau minta duit doang. Baiknya ngubungin kitanya, nge-WA-nya kalau cuma apa? Minjem duit, ya. Balikin kagak? Bayar kagak? Ada yang kayak gitu. Boleh gak kita blokir? Boleh gak kita blokir? Boleh. Ya, supaya jadi pelajaran buat dia. Ya, kita kasih nasihat dulu, kamu jangan sering-sering berhutang, apalagi kamu berhutang nggak ada jaminannya lagi, ya.
kamu itu udah berutang, kalau lagi galakan kamu. Seakan-akan kamu pihak yang terzolimi, ya, padahal kamu yang berbuat zolim. Gitu kan? Kasih nasihat dulu. Boleh gak kita blokir kalau ada orang yang seperti itu? Boleh. Ada hajat, ada keperluan. Ya. Maka seperti tadi dikatakan, ini kakak iparnya ngejelek-jelekin kakaknya. Terus, boleh gak diblokir? Boleh, silakan. Sampai ini nasihat dulu, habis itu mohon maaf. Ya, saya nggak mau berhubungan lagi sama kamu kalau kamu masih ngejelek-jelekin kakak saya. Ya, sampaikan seperti itu agar jadi pelajaran buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Ustaz ya. Silakan. Ini terkait waktu-waktu terkabulnya doa tadi di poin yang keempat setelah melaksanakan sholat wajib. Nah di sini saya bertanya, kalau zikir itu isinya kan doa ya Ustaz. Nah pertanyaan itu, kapan kalau kita berdoa dibolehkan mengangkat tangan? Nanti ada pembahasannya sendiri terkait dengan adab mengangkat tangan. Tapi secara garis besar, doa harian yang kita rutin membacanya, maka itu setara dengan hukum zikir, sehingga kita tidak perlu mengangkat tangan. Ya, doa harian yang kita baca itu sama seperti hukumnya, sama seperti zikir rutin, maka tidak perlu kita mengangkat tangan. Memang betul di antara adab berdoa adalah kita mengangkat tangan. Nanti akan kita sebutkan hadisnya kenapa kita dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Tapi tidak semua doa kita mengangkat tangan, terutama doa-doa rutin harian yang kita baca setiap hari itu tidak perlu mengangkat tangan. Seperti misalnya doa masuk jeding, masuk kamar mandi, ya. Doa masuk kamar mandi gimana? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berdoa gak tuh? Kan kita minta perlindungan, berarti kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Gitu kan? Kita berlindung kepada Allah. Apakah kita perlu mengangkat tangan? Enggak perlu. Ya. Ketika kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Perlu enggak kita angkat tangan? Enggak perlu kan? Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika naik kendaraan, perlu enggak kita angkat tangan? Enggak perlu. Ya. Atau berdoa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall au azilla au uzal au azlim au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Termasuk doa ketika keluar rumah kan itu. Ya. Termasuk doa keluar rumah adalah kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall au azilla au uzal au azlim au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Ketika kita naik kendaraan, kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kita mau safar, kita berdoa lagi. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu anna bu'da, dan seterusnya. Apakah kita perlu angkat tangan? Enggak perlu. Karena itu adalah doa rutin, ya, doa rutin yang selalu kita lakukan. Ya, jadi ketika kita berdoa harian, ya, maka itu dianggap sama seperti zikir, maka kita tidak perlu mengangkat tangan. Begitu juga doa-doa yang terkandung dalam zikir. Misalnya kita zikir pagi, kita zikir petang, yang terdapat di dalamnya doa-doa yang kita baca. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma 'alimal ghaibi wa syahada fatira samawati wal ardi rabb kulli syai'in wa malika, dan seterusnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kita baca juga bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Apakah kita perlu mengangkat tangan? Enggak perlu. Karena itu adalah doa rutin harian. Doa rutin, bukan doa permintaan kita. Ya, menurut hajat dan keperluan kita, ya. Allah taala bisa. Sama seperti doa misalnya yang terkandung di dalam salat, kita enggak perlu mengangkat tangan. Ya, kita enggak perlu mengangkat tangan.
Jadi zikir yang kita baca setelah sholat itu nggak perlu sambil mengangkat tangan. Ya, adapun doa yang kita sebutkan tadi, kalau seseorang mau berdoa setelah zikir sholat, maka perlu baginya untuk mengangkat tangan. Allah a'lam. Silakan Bu. Jadi kalau misalnya kita berdoa dengan pakai bahasa Indonesia, mengangkat tangan atau tidak? Baik, doa itu boleh dengan bahasa Indonesia, ya, dengan bahasa sendiri boleh. Tidak terlarang untuk berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan sama saja ketika kita berdoa dengan bahasa Indonesia, atau kita berdoa dengan bahasa Arab, atau kita berdoa dengan doa-doa yang mathur, tetap kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ya. Ustaz izin, ini saya simpulkan, sehabis sholat itu kan banyak orang awam itu kalau habis sholat ngangkat tangan. Nah itu disimpulkannya berarti sehabis sholat tidak boleh berdoa ngangkat tangan ya Ustaz? Kalau itu termasuk doa di dalam zikir rutin, ya, doa di dalam zikir rutin. Kalau dia berdoa menurut ya permintaan dia, ya, seperti misalnya dia minta kepada Allah agar misalnya habis sholat wajib Ustaz. Iya, makanya tadi kan makanya kembali kepada pembahasan tadi. Doa setelah sholat wajib itu, ya, yang pertama tidak didawamkan, ya kan? Tidak dirutinkan. Boleh seseorang berdoa setelah sholat wajib, tapi itu dilakukan setelah berzikir. Dan ketika dia berdoa tetap mengangkat tangan. Ya, kalau dia berdoa minta menurut hajat dia, tetap dianjurkan untuk mengangkat tangan. Tapi kalau itu adalah zikir setelah sholat, nggak perlu ngangkat tangan. Seperti itu. Kembali kepada pertanyaan Ibu tadi tentang doa dengan menggunakan bahasa Indonesia, apakah perlu mengangkat tangan? Tetap mengangkat tangan. Ya, ketika kita minta misalnya agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dengan bahasa kita sendiri gitu ya. Ya Allah, jagalah orang tua saya yang berada di kampung misalnya. Tetap kita angkat tangan di dalam berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Allah a'lam bishawab. Bismillah. Kayaknya tadi yang di sebelah sini dulu, silakan Ibu. Pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi mau tanya tentang syarat doa yang tergabul jika untuk kebaikan ya. Misalnya ada kasus gini Ustaz, cerita temen nih, dia laki-laki dan perempuan ini sudah masing-masing sudah bersuami istri ya, udah masing-masing sudah punya pasangan. Tapi sebentar, jangan dilanjutin dulu. Berarti ada ada laki-laki dan perempuan yang tadinya menjadi suami istri kemudian bercerai? Bukan. Laki-laki dan perempuan ini masing-masing sudah punya pasangan. Tapi mereka ada hubungan. Nah, hubungan gelap berarti. Hubungan gelap ya. Yang perempuan ini selalu berdoa supaya hubungan mereka menjadi halal. Nah, saya mau bertanya dengan yang dengan tadi Ustadz bilang syarat doa terkabulnya jika untuk kebaikan. Nah, mereka kan berdoa, si yang perempuan ini berdoa supaya jadi halal dengan laki-laki itu. Nah, itu masuk ke sini nggak Ustadz? Apaan ya? Yang kedua, saya pernah dengar kalau doa yang terkabul itu ketika sujud Ustadz, itu termasuk nggak? Waktu baik. Nah, sama satu lagi, kalau perempuan itu kan sholatnya di rumah. Kalau azan terdengar, tapi iqomahnya tidak terdengar. Nah, kalau misalnya tadi Ustadz bilang waktu terbaik itu antara azan dan iqomah, nah iqomahnya itu kan nggak kedengeran. Misalnya doa kita panjang nih Ustadz, boleh nggak Ustadz? Baik. Dah itu aja, makasih. Assalamualaikum. Iya, kita harus paham sesuatu yang baik dan dianggap baik, timbangannya itu adalah baik menurut syariat, bukan baik menurut kita. Ya. Ketika seseorang menganggap baik suatu perbuatan, ternyata perbuatan itu baik menurut syariat, maka tetap aja hukumnya adalah tidak baik atau buruk. Seseorang yang sudah memiliki pasangan, ya, maka diharapkan dia terus menjaga hubungan dengan pasangannya, ya. Dan itu adalah amanah. Menjadi istri adalah amanah, menjadi suami adalah amanah.
Maka ketika ada seorang wanita yang sudah bersuami, dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan laki-laki yang sudah beristri, minta supaya halal, ini baik menurut dia, tidak baik menurut syariat. Itu sama saja adalah perebut laki orang, ya, sama aja, itu pelakor. Meskipun dengan doa, bukan berarti dia berdoa kepada Allah kemudian perbuatan, ya, yang mengambil pasangan orang itu menjadi baik, ya, itu tetap saja buruk dan dia berdosa. Inilah termasuk daripada bentuk doa yang berisi dosa dan maksiat. Ini untuk jawaban yang pertama, soal yang pertama. Dan bukan dan bukan takdir ya Ustaz. Itu bukan sesuatu yang ditakdirkan sama Allah. Itu kan berarti godaan setan ya. Ya, iya, jelas. Ya. Yang kedua terkait dengan sujud. Seseorang yang dia sedang sholat memiliki kesempatan berdoa kepada Allah di 2 waktu mustajab. Yang pertama sujud, ya, bahkan itu menjadi kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, dan Rasulullah menyuruh untuk memperbanyak doa, gitu ya. Yang kedua, waktu mustajab di dalam sholat itu adalah di tasyahud akhir sebelum salam dalam sholat wajib, ya. Itu termasuk daripada waktu yang mustajab. Makanya kita katakan tadi, waktu yang mustajab itu tidak terbatas pada 6 yang disebutkan oleh penulis, tapi masih banyak waktu-waktu mustajab yang lainnya yang insya Allah nanti kita akan sambung di pertemuan yang berikutnya. Kemudian antara azan dengan iqamah bagi seorang wanita yang berdoa di saat dia di rumah, ya, dia tetap diperbolehkan untuk berdoa kepada Allah, ya, antara azan dengan iqamah, dan dia berdoa sampai dia mendengar iqamah, ya. Kalau ternyata dia tidak mendengar iqamah, maka dia perkirakan, ya, dia perkirakan, ya, kira-kira berapa lama iqamah itu pada umumnya dikumandangkan, ya. Artinya jangan dia menganggap iqamah itu setengah jam, dia berdoa setengah jam setelah azan. Ya enggak ada, kayaknya hampir enggak ada orang di Indonesia ini yang iqamahnya antara azan dengan iqamah itu setengah jam, gitu ya. Jadi menurut, ya, pada umumnya yang ada di negerinya, ya, misalnya 5 menit atau 10 menit dia cukupkan doa antara azan dengan iqamah, maka insya Allah itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Satu terakhir, yang ibu sebelah sini. Misalnya doa dalam Al-Quran kan tidak boleh pada saat sujud, Ustaz. Nah, kalau misalnya ada penggalannya dalam Al-Quran tuh, Robi jeng'alni mukima sholati wa min dzurriyyati Robbana wa taqabbal du'a Robbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa saat sujud boleh nggak, tidak, Ustaz? Baik, ketika kita berdoa dengan ayat Al-Quran di waktu sujud, niat kita baca Quran apa berdoa? Berdoa. Berarti nggak akan jadi masalah. Yang nggak boleh itu adalah kita baca Quran di dalam sholat, di waktu sujud, di waktu sujud ataupun di waktu ruku, itu yang nggak boleh. Kalau niat kita adalah untuk membaca Al-Quran, ya, misalnya kita pengen murojaah, waktu sujud kita murojaah, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, itu nggak boleh. Atau bahkan dengan ayat yang mengandung doa tapi tujuannya untuk murojaah, itu juga nggak boleh. Ya, tapi kalau tujuannya adalah untuk berdoa, maka nggak jadi masalah, karena niat kita bukan untuk membaca Al-Quran, niat kita adalah untuk berdoa dengan ayat Al-Quran. Dan makanya Rasulullah SAW, ya, menetapkan suatu dasar yang paling penting di dalam beramal. Dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya kita baca Quran, berarti kita nggak boleh. Tapi kalau niatnya kita adalah berdoa, maka itu nggak jadi masalah. Karena kembali kepada hadis tadi, ya, jadi dasarnya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan Ibu terakhir ya, Bu, ya. Ya. Apakah boleh
berdoa di waktu sujud dalam bahasa Indonesia selain dalam bahasa Arab gitu. Baik. Syukran. Diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah boleh doa dengan bahasa sendiri di waktu sujud. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ya. Tapi yang lebih kuat adalah yang mengatakan boleh, dengan rincian. Yang pertama, kalau dia menghafal doa-doa yang ma'thur, ya, yang diambil dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasul, maka itu yang didahulukan, ya. Kalau dia tidak bisa atau tidak cukup doa, tidak cukup hafalan doa-doa ma'thur, maka dia boleh berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, baru dia boleh berdoa dengan bahasanya sendiri, ya. Maka yang lebih utama adalah ketika kita berdoa di waktu sujud dengan doa-doa yang ma'thur, ya, doa-doa yang dari Al-Quran, kayak tadi contohnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau misalnya kita cukup dengan satu doa yang diulang-ulang. Misalnya kita baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat, itu sudah cukup sebenarnya. Ya, kalau punya hajat. Iya, kadang-kadang kita punya hajat sendiri yang kita nggak bisa ungkapkan dengan kita nggak bisa sesuaikan dengan doa-doa yang ma'thur, nggak bisa juga kadang-kadang kita ungkapkan dengan berbahasa Arab, maka kita kadang perlu berdoa dengan bahasa kita sendiri. Maka wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama membolehkan dan itu pendapat yang kuat, ya. Demikian, saya kira cukup. Jamaah yang dirahmati Allah, waktunya juga sudah lewat atau pas, ya. Alhamdulillah kajian hari ini mudah-mudahan sudah selesai dan mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan yang hak sampai akhir kehidupan kita nanti. Yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.